Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada semester lalu yang belum pernah ketemu ya sama saya. Ini letting 2020 memang belum pernah tatap muka ya? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, ini anak daring berarti namanya. Perkenalkan, nama saya Iklima Azhar. Saya dari Prodi Akuntansi. Untuk 1 semester ke depan berarti saya mengampu mata kuliah akuntansi biaya untuk kelas yang 01 dan 02 ya. Kebetulan sama kita. Ada 2 kelas ini ya. Jadi untuk 1 semester ke depan, ya saya yang akan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada tugas nanti bisa via WA. Tapi tetap nanti dikoordinasikan dulu ke Komting. Jadi nanti kalian kan nanti buat grup ya, grup WA ya. Nanti buat grup WA, nanti invite saya di grup itu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan apa yang mau dibahas atau ada yang mau ditanya bisa di grup. Ini saya share screen untuk RPS kita selama 1 semester ke depan. Ini bisa dilihat sama-sama. Mata kuliah akuntansi biaya. Kalian udah lulus pengantar akuntansi? Udah ya? Udah, Bu. Udah dapat nilai berapa? A atau B atau C? Bu. Oh, Bu. berarti kalau A itu saya udah nggak perlu lagi kerja keras di sini ya. Saya anggap ya udah mampu ya. Akuntansi biaya ini, di sini kalian diharapkan bisa mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya dari bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, juga keterampilan khususnya. Untuk sikap, bisa dibaca ya. Ya, ada yang non-muslim? Saya, Bu. Iya, tapi di sini dianggap religius berdasarkan agama masing-masing ya. Terus di sini kita bisa menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Saya harap kalau ada tugas ya bisa dikerjakan secara mandiri. Jangan sama-sama, jadi saya nanti waktu pemeriksaannya lebih gampang. Jangan sama semua jawabannya. Memiliki sikap kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi, ya itu penting ya. Karena kalian ini kan udah kuliah ya. Jadi harus punya ya kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada waktu kalian masih di SMA. Lalu kalian diharapkan bisa memiliki kemampuan mengembangkan wawasan baik nasional maupun internasional, bisa bekerja sama dalam kelompok dan berjiwa kepemimpinan. Ini capaian pembelajaran mata kuliah. Deskripsi mata kuliahnya ini adalah akuntansi biaya merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep klasifikasi biaya, konsep pengukuran, pencatatan dan penyajian biaya pada perusahaan manufaktur, jasa, mencatat, mengukur transaksi pada perusahaan manufaktur dan jasa, lalu menyusun laporan harga pokok, penjualan, laporan biaya produksi, laporan keuangan pada perusahaan. Jadi laporan keuangan ini diharapkan kalian sudah cukup mampu, karena di pengantar akuntansi saya dengar tadi udah A nilainya, berarti laporan keuangan saya anggap sudah mantap ya. Ada berapa laporan keuangan, kalau boleh saya tahu? Coba dijawab. Rizky Mustaqim ini ada nggak orangnya? Coba diaktifin kameranya.
Ada orangnya? Nggak ada. Atau siapa yang bisa jawab laporan keuangan yang dapat nilai A tadi? Ayo. Atau komtingnya aja lah ya, Nita Nurjana. Laporan keuangan pada perusahaan itu ada berapa? Lima atau 4 Bu kalau nggak salah. Ya harus masa 5 atau 4, salah satu lah kamu pilih. Mau 5 atau mau 4? Atau mau 6? Mau ditambah 1 enggak? 5 aja, Bu. 5 ya. Oke, sebutkan 5 itu apa aja. Di dalam laporan keuangan itu ada apa aja? Pengantar akuntansi itu paling pokok itu ya. Ada 4, Bu. Ya, sebutkanlah kalaupun 4. Coba apa? Laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan neraca, sama laporan arus kas. Satu lagi nggak ada? Mau ditambah? Enggak, Bu. Enggak. Tambahlah satu Laporan lagi. keuangan, Bu. Laporan keuangan itulah dia tadi yang disebutkan. Dalam laporan keuangan itu kan ada 4 tadi laporannya kan. Satu lagi itu apa? Catatan atas laporan keuangan. Ayo. Ada yang baru ingat? Laporan arus kas, Bu. Udah disebutkan tadi. Jadi tadi ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Satu lagi catatan atas laporan keuangan. Itu pada perusahaan ya, laporan keuangannya ya. Nanti kalian kalau di sektor publik, di Pemda, lain lagi. Nggak 5 dia. Jadi di sini untuk materinya bisa dilihat di RPS ini. Untuk pertemuan pertama, kontrak perkuliahan. Jadi saya anggap ini pertemuan pertama ya. Kita udah telat kali nih masuknya memang ya. Harusnya dari bulan lalu, cuma ada kendala di pengisian KRS kemarin, jadi kalian terlambat sekitar 4 kali pertemuan. Jadi di sini di kontrak perkuliahan bisa dilihat untuk bobot penilaian sama seperti semester yang lalu. Untuk kehadiran 10%. Jadi diharapkan kalian bisa hadir di 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan ada kuis dan latihan itu 20%. Untuk midterm atau ujian tengah semester 30%. Lalu yang paling penting itu ada ujian akhir semester, itu 40%. Jadi usahakan kalian hadir setiap hari minimal 4 kali, maksimal 4 kali, kalian nggak boleh lebih dari 4 kali nggak hadir. Lalu kalian ikut midterm, karena nilainya 30%, UAS-nya lagi di akhir semester 40%. Jadi jangan nanti, usahakan ya, jangan sampai nanti waktu midterm atau waktu UAS berhalangan hadir. Jadi kasihan kalau kalian udah hadir setiap hari, giliran UAS atau midterm-nya nggak ada nilai. Oke, di sini untuk yang pertama kali pertemuan minggu depan kita bahas tentang ini, akuntansi biaya. Jadi menjelaskan dan memahami konsep dan tujuan dasar akuntansi biaya. Saya harap minggu depan minimal kalian sudah baca. Jadi sekitar 40% aja lah. Kalian udah paham apa yang mau kita bahas nanti. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Diharapkan sama seperti kita belajar tatap muka, sopan santun, berpakaian menggunakan kemeja, walaupun kita pakai daring, Zoom, tetap disiplin, waktu, lalu bertanggung jawab ya. Untuk pembelajarannya ya kuliah, diskusi, belajar terstruktur dan mandiri, kolaboratif atau kerjasama nanti seandainya ada tugas kelompok ya.
Jadi di sini ada menjelaskan dan memahami konsep dan tujuan dasar akuntansi biaya untuk minggu depan. Jadi sekilas ini saya buka slide-nya. Akuntansi biaya dan pengertian biaya. Untuk sub pokok pembahasan, yang pertama itu kita akan mempelajari konsep biaya, yang kedua klasifikasi biaya, yang ketiga metode pengumpulan biaya, yang keempat ada metode penentuan harga pokok. Jadi secara garis besar akuntansi itu dibagi menjadi dua, akuntansi biaya ya. Di dalam akuntansi biaya ini ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalian tahu akuntansi keuangan itu apa? Kenapa bisa akuntansi biaya ini adalah penggabungan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Ayo tadi di CPL-nya diharapkan mahasiswa bisa berpikir logis. Coba kalian nalar dulu. Tadi deskripsi mata kuliah kalian udah tahu. Terus di sini dibilang, dikatakan bahwa akuntansi biaya itu merupakan penggabungan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Akuntansi keuangan disajikan untuk menyajikan laporan keuangan untuk pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen menyajikan laporan keuangan untuk pihak manajemen. Ya, pihak manajemen itu di mana dia? Pihak internal ya, Bu. Iya. Nama kamu siapa? Fitri Andriani Lubis. Pasti dapat A semua ini kamu ya? Enggak. Yang lain ada pendapat lain mungkin? Fitri Andriani 0 berapa? 01 atau 02? 01 ya. Atau dari 02 ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau tadi mungkin dikasih tahu perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ada yang mau menjelaskan tentang persamaannya mungkin? Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini? Ayo, 02 lah berarti ini, yang tadi 01. Oke ya, ini yang tadi dibilang sama Fitri. Jadi perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu adalah pada orientasi pelaporannya. Kalau akuntansi manajemen itu pelaporannya berorientasi pada pihak internal, tadi pihak manajemen, berarti di dalam perusahaan ya. Kalau akuntansi keuangan itu pelaporannya berorientasi pada pihak eksternal. Kalian pernah lihat kan laporan keuangan yang dipublis? Pernah nggak? Pernah, Bu. Ya. Kayak yang terdaftar, perusahaan yang terdaftar di BI itu kan laporan keuangannya juga dipublis kan? Oke, ada yang mau sampaikan tadi? Untuk persamaannya itu apa antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Reza mungkin? Persamaannya, Bu, menghasilkan informasi keuangan. Yang kedua, sebagai penyedia informasi keuangan yang sangat bermanfaat bagi seseorang. Jadi informasi keuangan itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan ya. Jadi akuntansi biaya ini dibuat tujuannya adalah untuk memberikan informasi, lalu berdasarkan informasi tersebut, pihak manajemen itu bisa mengambil keputusan. Kalau dia untuk eksternal, berarti pihak eksternal itu juga bisa mengambil keputusan apakah dia akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak, ya kan? Oke. Inilah dia tadi ya, akuntansi biaya ya. Adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk dan jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya.
Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Jadi ini sekilas untuk materi minggu depan. Ya. Jadi untuk kelasnya kurang lebih seperti itu. Kita nanti akan banyak diskusi, maka saya harap kalian sudah memahami materinya sekitar 40% aja. Karena saya sukanya ya diskusi, jadi nanti nggak saya kayak ngomong sendiri gitu kan di depan komputer atau di depan laptop. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya tadi. Fitri ya. Ya, Bu. Untuk hari ini terima kasih. Berarti sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.